Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati segenap jajaran kaum santri, terutama yang tergabung dalam PJI-NU Turki, Istanbul, ya. Saya hormati Bapak Konjen RI di Istanbul, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berbicara resolusi jihad itu adalah membicarakan tanggung jawab sebagai warga NKRI waktu itu ketika bangsa ini kembali terancam. Karena peristiwa resolusi jihad itu terjadi setelah Indonesia dinyatakan merdeka tahun 45. Jadi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Resolusi jihad itu terjadi pada tanggal 22 Oktober. Jadi selang 2 bulan. Artinya apa? Bahwa resolusi jihad itu keluar adalah bukan untuk kemerdekaan, tapi untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia atau menyelamatkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Jadi harus dibedakan. Jadi 40 sebelum tanggal 17 Agustus 45 adalah seluruhnya adalah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi resolusi jihad itu terjadi adalah 2 bulan setelah kemerdekaan. Artinya bahwa resolusi jihad itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari mana kemerdekaan itu harus dipertahankan? Yaitu dari kedatangan sekutu. Sekutu ingin mengambil alih atau ingin mengambil kemerdekaan Indonesia untuk diminta kembali kepada sekutu. Makanya yang harus dicatat. Yang kedua adalah bahwa resolusi jihad itu keluar tidak biasanya, tidak seperti biasanya. Tidak seperti lazimnya keputusan-keputusan NU yang sangat keputusan NU yang sangat spesifik. NU itu organisasi yang memfasilitasi bagaimana kaum muslimin itu harus selalu bersatu dalam sawadil a'zam. Sehingga mulai dari zaman sebelum kemerdekaan, beberapa organisasi Islam sama NU difasilitasi untuk jadi organisasi bersama. Atau ada jam'iyah yang di situ adalah hampir bisa dipastikan berisi seluruh kaum muslimin. Itu sikap NU. NU selalu ingin mempersatukan organisasi-organisasi Islam ketika berbicara tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan. Sehingga di tangan NU
pada tahun 37 misalnya, lahir Majelis Islam A'la Indonesia, atau yang dikenal dengan MIAI. Itu adalah upaya NU untuk selalu mempersatukan kaum muslim. Kemudian setelah itu, setelah MIAI, NU kemudian juga mempersatukan seluruh kaum muslimin. Maka lahirlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau dikenal dengan Asyumi. MIAI maupun Masyumi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh NU, terutama oleh Mbah Hasyim Asy'ari, agar dalam hal-hal seperti ini seluruh kaum muslimin yang sudah terpisah-pisah dalam jamaiyah-jamaiyah bersatu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa untuk yang sangat serius seperti resolusi jihad itu dilakukan sendiri oleh NU? Apa NU kemudian melupakan Sawadil A'dham, kumpulan kaum muslimin? Ini yang harus diingat dalam peristiwa itu. Nah, inilah yang menyebabkan ada yang mencoba bahwa resolusi jihad itu adalah keputusan sepihak dari NU. Ada yang menganggap seperti itu, bahwa resolusi jihad itu adalah keputusan sepihak dari NU. Latar belakangnya pasti banyak. Latar belakangnya pasti banyak. Beberapa analisis, karena sekali lagi ini terkait dengan sesuatu yang sangat muskil, ya, sangat muskil. Sehingga ada beberapa analisis. Kenapa seruan jihad itu hanya dikeluarkan oleh NU, tidak oleh yang lain, atau tidak menggunakan jamaiyah yang mewadahi seluruh kaum muslimin? Salah satunya adalah ada analisis yang waktu itu kita bicarakan, bahwa beberapa kelompok Islam ada yang belum selesai dengan 45, terutama terkait dengan Pancasila. Jadi setelah diputuskannya Pancasila menjadi ideologi negara, menjadi landasan ideal negara, ini ada yang memang belum selesai. Ada yang menganggap bahwa keputusan bahwa mengambil ideologi Pancasila adalah, ada yang mengatakan keliru. Kenapa tidak mencerminkan kepentingan agama Islam? Makanya masih ada yang ngotot dengan penambahan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang akhirnya itu berbuntut sampai sekarang. Ada kelompok-kelompok yang memang masih menganggap bahwa bentuk negara ini adalah negara yang tidak benar. Dalam bahasa mereka menyebut negeri ini tauhid, karena tidak menganut asas Islam. Makanya ketika kemudian ada serangan kembali ke Indonesia, mereka enggan untuk mempertahankan kembali karena menganggap bahwa negeri ini telah dibajak oleh kelompok-kelompok liberal. Oleh kelompok-kelompok liberal. Nah, yang disebut kelompok-kelompok liberal ini adalah kelompok Soekarnois. Jadi kelompok Soekarno. Nah, inilah. Makanya ada yang menganggap memang belum selesai.
Nah, kelompok yang belum selesai inilah yang akhirnya sampai hari ini bisa kita rasakan secara bersama-sama. Pembicaraannya tidak lain dan tidak bukan adalah selalu mengungkit-ungkit bahwa dasar negara kita ini adalah bukan konsensus yang disepakati oleh kaum muslimin. Ini bagian besar di situ. Makanya NU sudah hafal. Dalam situasi yang sulit seperti itu, tidak mungkin lagi untuk mengumpulkan kelompok-kelompok ini untuk diajak berbicara secara spesifik. Karena ini sudah urusannya adalah urusan mempertahankan, sudah bukan lagi dengan gagasan, sudah bukan mempertahankan lagi dengan slogan-slogan, akan tetapi yang dibutuhkan adalah kebutuhan menyelamatkan bangsa, sudah sampai pada titik untuk menumpahkan darah dan melakukan peperangan secara fisik. Kalau menunggu, mungkin akan terjadi diskusi yang sangat panjang dan nggak selesai. Dari situlah makanya kemudian NU sudah tidak menunggu yang lain. Analisis kedua adalah bahwa ada beberapa kelompok yang kemudian sudah memasrahkan. Jadi karena sudah merdeka, maka tugas berikutnya adalah urusannya yang dulu disebut panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang dalam bahasa Jepangnya ada Dokuretsu Zumbi Tushakai dan Dokuretsu Zumbi Inkai, PPKI dan BPU, PKI dan PPKI. Nah, ini wilayah yang sangat benar-benar rumit. Nah, yang ketiga, kemungkinannya adalah bahwa menganggap bahwa sekutu ini nggak serius, gitu loh. Atau menganggap bahwa kedatangan sekutu itu bukan sesuatu yang serius untuk ditanggapi. Serius untuk ditanggapi. Makanya beberapa daerah jatuh ke tangan sekutu. Sangat berbeda untuk daerah Surabaya. Ketika kedatangan sekutu di Surabaya, sudah disambut oleh serangan besar-besaran di Surabaya. Nah, kenapa? Ya karena ada resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Cuman masalahnya adalah bahwa ini terkait sejarah. Dari dulu sampai hari ini, memang ada orang-orang yang tidak suka dengan gerakan-gerakan santri. Sampai hari inilah. Sampai kan bisa lihat betapa tiba-tiba ada orang yang secara khusus mendistorsi apapun yang dilakukan oleh santri, terutama oleh Nahdlatul Ulama. Itu kan sampai hari ini. Sampai hari ini selalu ada. Kenapa? Karena ini terkait dengan sikap NU yang konsisten kalau sudah terkait keamanan bangsa dan negara. Dan beberapa kelompok-kelompok, baik kelompok di dalam negeri maupun kelompok yang baru datang dari luar, itu memang enggan sebenarnya untuk membuka mata, apalagi, nah ini apalagi gitu. Apalagi ternyata yang dikeluarkan oleh NU itu menang, gitu lah. Kan nggak kebayang sebenarnya. Mungkin waktu itu yang dibayangkan bahwa sikap NU mengeluarkan resolusi jihad itu adalah sikap mati konyol. Kan gitu, sikap mati konyol. Persoalannya adalah yang dilakukan NU itu walaupun sendirian,
itu berakibat pada takluknya tentara sekutu di Surabaya. Saya nggak kebayang kalau seandainya kalah gitu. Kalau seandainya di Surabaya itu kalah, pasti sejarahnya akan terbuka bahwa matinya masyarakat Surabaya, hancurnya Surabaya, itu karena resolusi jihad. Nah persoalannya ini sudah sendirian, mungkin juga nunggu yang lain, nggak keluar keputusan sama. Bahkan ada beberapa rumor gitu ya, ada yang menolak resolusi jihad, gitu. Ada, tapi saya nggak tahu ini karena sensitif kan. Ada rumor yang menolak resolusi jihad karena dianggap terlalu berani mengambil risiko. Nah, itulah makanya lah ternyata menang. Nah, begitu menang maka kemudian yang diambil 10 Novembernya itu yang menjadi sejarah. Yang 22 Oktobernya hilang. Yang 22 Oktobernya hilang. Maka Gus Dur yang waktu itu berinisiatif untuk membongkar kembali lembaran sejarah. Karena catatan-catatan itu ada. Resolusi jihad itu ditulis oleh media-media di Kedaulatan Rakyat juga ada. Di media-media mainstream di Belanda juga ada. Dan ada beberapa tulisan yang sebenarnya menganggap bahwa resolusi jihad itu bunuh diri. Itulah makanya kan itu seandainya kalah saya nggak tahu lah. Itu pasti dicemooh, diolok-olok sampai hari ini. Untungnya menang. Itulah. Lah untungnya menang. Ini yang membedakan. Makanya ketika menang ya NU selalu konsisten, gitu kan. Makanya sikap NU itu memang untuk urusan-urusan kalau sudah terkait bangsa dan negara, itu kadang sendirian juga nggak ada masalah. Makanya jangan heran ketika kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Pancasila ini belum selesai dan menganggap bahwa Indonesia ini nggak perlu dipertahankan secara syar'i, tapi kecelik, gitu kan. Karena ternyata resolusi jihadnya NU menang, dan beberapa kelompok ini terus menjadi kelompok yang merongrong negara Indonesia sampai melakukan pemberontakan, jadi DITII, jadi PRRI, jadi Perwesta. Itu terjadi. Makanya kemudian diulang lagi sikap NU yang ekstrim untuk keamanan bangsa. Apa? Keluar dari Sawadil A'dham. Keluar dari Masyumi. Keluar dari Masyumi. Nah, keluarnya itu kemana? Gabung dengan Bung Karno untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Karena kelompok yang lain sudah geser-geser mau melakukan pemberontakan. Yang kemudian dikenal dengan Nasakom. Jadi agamanya diisi NU. Nasionalisnya Bung Karno, komunisnya PKI. Itu sikap yang luar biasa. Makanya saya pernah bertanya secara khusus pada Mbah Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Dan nanya, Mbah, tahun 65 itu, tahun waktu NU gabung dengan Nasakom sebelum 65 itu, bahwa apa, isu apa yang dibangun. Sampai ada yang mengatakan, kata Mbah Anwar Mansur, coba waktu itu, lihat itu, imamahnya Kiai Wahab Hasbullah itu kalau dibuka, di dalamnya ada gambar Palu Arit, katanya. Itu sampai begitu. Nah, tetapi begitu PKI melakukan pemberontakan terhadap negara, maka NU juga bersama-sama dengan yang lain. Untuk apa? Menghabisi pengkhianat bangsa. Maka Banser itu turun. Nah, itulah NU di bawah melakukan pekerjaan-pekerjaan penyelamatan bangsa. Makanya NU itu tahu persis apa komunis itu habis. Karena yang melakukan pembabatan itu NU, makanya nggak bisa dibohongi. Komunis bangkit lagi, PKI bangkit lagi, udah nggak bisa. Karena tahu di bawah itu orang-orang PKI dimong sama Kiai, sudah ikut Toreko,
anaknya sudah masuk pondok, itu sudah tahu. Kayak Rasulullah. Jadi setelah Islam itu damai, tidak lagi membaca surat Al-Lahab untuk jadi imam. Walaupun Abu Lahab mendapatkan predikat yang sangat populer, sumpahi sama Allah, tapi ketika Islam sudah damai, Rasulullah juga sudah tidak lagi imami pakai surat Al-Lahab. Kenapa? Karena anak-anak Abu Lahab sudah jadi makmumnya Rasulullah. Nah, ini kan sikap-sikap seperti ini. Nah, kemudian NU berada dalam situasi sulit. Karena apa? Oleh Orde Baru, NU ditekan jadikan satu di waktu itu di P3, tapi bermusuhan dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi ketika Pak Harto itu butuh kestabilan bangsa. Dan negara membutuhkan kembali ideologi yang namanya Pancasila. Sehingga menerapkan asas tunggal. NU yang sekali lagi menjadi tulang punggung bangsa. Menerima asas tunggal Pancasila. NU diolok-olok lagi. Nah itulah makanya kemudian orang-orangnya masih itu-itu aja. Gitulah. Dari awal. Jadi secara genealogi politik, kelompok-kelompok radikal sekarang ini sebenarnya adalah masih merupakan bagian dari masa lalu yang belum menganggap bangsa ini belum selesai. Dan NU sudah tahu cerita tentang NU, sudah punya pengalaman cerita tentang mari kaum muslimin bersatu, mari kaum muslimin bersatu. NU sudah tahu itu karena sudah punya pengalaman. Kaum muslimin yang menganggap ya'lu wala yu'la alaih, oleh NU dipersatukan sudah. Bahkan namanya sudah pakai tafdilnya, yaitu A'la, Majelis Islam A'la. Udah dipersatukan, NU udah punya pengalaman. Tapi kelompok-kelompok ini rese memang, usul kaca terus. Maka kemudian harus dimusyawarahkan. Dibikinlah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ribut lagi. Nah, kenapa keributan itu selalu ada? Karena kelompok-kelompok ini kalau berbicara tentang persaudaraan Islam, ati Allah mau semuanya. Ati Rasul mau semuanya. Tapi begitu melihat ulil amri, itu selalu mingkum. Kumnya itu selalu dia sendiri. Jadi ketika Pak ulil amri mingkum, kumnya itu dia sendiri. Gak mau dengan yang lain yang tadinya bersama-sama dalam ati Allah, ati Rasul. Nah inilah NU pengalaman. Makanya untuk hal-hal yang paling muskil sekalipun, NU tidak pernah menunggu yang lain. Makanya kalau sudah berbicara tentang bangsa dan negara, dalam situasi itu NU tidak pernah bergeser. Dan nenek-nenek moyang kita, kakek-kakek moyang kita membuktikan itu. Dan sudah dikerjakan oleh kakek buyut kita. Itu terjadi bukan di era kita ini. Nah, sikap-sikap itu, itulah yang membuat bangsa ini insya Allah selalu stabil. Karena NU itu terlanjur gede. Nah, kelompok-kelompok yang lain ini. Makanya ada hal-hal yang sebenarnya sangat sekret untuk dibicarakan, tapi nggak bisa dibicarakan lewat forum-forum terbuka seperti ini. Nantilah kalau sampai pulang ke Indonesia, kita bisa diskusi yang lebih rumit lagi terkait dengan konstelasi politik pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai lahirnya resolusi jihad. Ini nggak enak kalau dibicarakan secara terbuka. Karena memang itu NU sendiri yang keluar. NU sendiri yang keluar. Yang lain sudah nggak ada yang keluar. Itu kenapa? Itu agak-agak enak kalau dibicarakan dalam forum-forum dengan skala terbuka. Mari nanti kita bicarakan dalam forum-forum yang agak sambil ngopi gitu enak. Karena sampai lahirnya Hari Santri gitu lah. Ini kan momentum ini tidak semata-mata momentum pengetahuan. Makanya ketika dibicarakan ini dalam sebuah refleksi kenegaraan, itu sampai lahirlah sebuah momentum yang disepakati bersama dan disebut dengan Hari Santri. Tapi perbincangan di seputaran itu muskilnya luar biasa. Dan itu makanya kemudian waktu Hari Santri dicetuskan, ada yang menolak, ada yang apa. Itu sebenarnya sesungguhnya adalah karena posisinya itu untuk NU. Gitu lah, itu NU itu memang unik kalau ada urusan begitu-begitu. Nanti kalau teman-teman pas
pasca corona, ulang, mari kita bicarakan. Karena sekarang ini Turki ini juga menjadi senjata bersama-sama. Jadi kelompok-kelompok yang dari dulu mempersoalkan Pancasila itu sekarang juga menggunakan Turki untuk menjadi senjata konsolidasi. Itulah Turki untuk menjadi senjata konsolidasi ini. Maka teman-teman Turki ini harus ngerti betul. Jadi Turki ini menjadi senjata konsolidasi kaum muslimin. Di Indonesia bahkan dikatakan bahwa seluruh jejak kekuasaan Islam di Indonesia itu adalah jejaknya Turki. Itu. Sementara Turkinya sendiri di sana nggak ada yang mikirin itu. Erdogan apa mikir itu? Nggak ada orang Turki mikirin itu. Nah, di sini ini ada yang mengkait-kaitkan serpihan-serpihan di sini ini dengan Turki, terutama dengan Turki Utsmani, gitulah. Tapi menjadi sesuatu yang aneh, menganggap dia ada bagian dari Turki, tapi di sisi yang lain menolak Wali Songo. Nah, ini sesuatu yang sangat paradok. Konsep dan konteksnya sangat paradok, gitu loh. Berbicara tentang peradaban masa lalu, menerima Turki, tapi menolak Wali Songo. Gitu. Itu ajaib, itu sudah benar-benar ajaib. Kenapa? Kalau jejak khilaf Turki itu dikaitkan dengan Islam model baru, gitu. Tapi kalau Wali Songo urusannya sama NU. Jadi menerima wilayah sebagai bagian dari para wali. Wilayah itu kan daerahnya para wali. Yang kemudian membentuk satu identitas teritori namanya NKRI. Jadi mengakui wilayah. Mereka mengakui wilayah adalah bagian dari Turki, akan tetapi mereka menolak pendiri wilayah, yaitu para wali. Karena kalau sudah berbicara wali, urusannya sama NU. Karena yang tegas mengatakan penerus Wali Songo adalah NU. Itu nanti kita bicarakan. Kalau sampean ini gak enak kalau bicara di forum terbuka gini nih. Ini gak enak lah, sesuatu yang udah lewat. Ini menyakitkan bagi yang lain, itu membanggakan bagi NU, menyakitkan bagi yang lain. Ini jadi repot nantinya. Saya dibully lagi. Iya, itu. Ya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada diskusi berikutnya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Kiai atas pemaparan yang sangat panjang lebar dan sangat memuaskan. Mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Monggo kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin kula izin Abah untuk membacakan resolusi jihad. Isi resolusi jihad. Resolusi jihad 22 Oktober. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Demikian isi dari resolusi jihad. Monggo yang ingin bertanya. Mungkin langsung angkat tangan, kasih kode. Silakan yang mau tanya.
Oke. Pertanyaan pertama dari Mas Aris dan nanti dilanjutkan dari Mas Muafi. Pertanyaan pertama, Abayai izin bertanya, apakah konsep nasionalisme ala NU masih relevan hari ini ketika konsep bangsa terus berkembang? Sampai kapanpun konsep nasionalisme NU itu ya sangat relevan. Kenapa konsep nasionalisme NU sangat relevan? Satu, karena konsep nasionalisme itu dijamin oleh Al-Quran, oleh Allah. Apa jaminannya? Jaminannya adalah bahwa menjadi sebuah bangsa, itu Allah yang ngatur. Allah yang ngasih. Jadi pertama Allah itu menjamin manusia. Berbeda dengan hewan, dengan apa. Manusia dijamin. Ya Yohanes di manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin, laki-laki dijamin. Wa unsa dan perempuan dijamin. Walaupun dan ibadahnya berbeda. Perempuan nggak wajib Jumatan, laki-laki wajib. Perempuan bisa pakai diskon, jadi kaget, laki-laki ya. Mas Hamid Fahmi, tolong wajah saya diperlihatkan. Nah, diperlihatkan dan dikasih satu teman, biar saya nggak ngomong sama laptop. Kasih lah, ini siapa ini? Muafi lah. Kasih separuh wajah saya sama separuh wajah sampean. Oh, diatur. Ya saya nggak seperti ngomong sama laptop lah. Kalau ada orangnya gini kan enak. Ya. Jadi dijamin ibadahnya beda laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu mendapatkan jaminan memiliki suku dan bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling pengertian antar suku dan antar bangsa. Jadi menjadi suku dan menjadi bangsa. Dan kita kebetulan menjadi bangsa Indonesia. Apa kita yang berkehendak? Ya enggak. Kita dilahirkan jadi bangsa Indonesia dengan bentuk wajah seperti ini, dijamin oleh undang-undangnya Allah. Jadi nasionalisme itu jaminan dari Allah. Karena ada jaminan dari Allah, maka kemudian manusia bisa mewujudkan. Mewujudkan apa? Mewujudkan pembangunan dan pembentukan namanya nation state atau negara bangsa. Coba kalau Allah tidak mengatakan ja'alnakum syu'uban wa qabaila, enggak ada terbentuknya bangsa dan negara. Dulu tidak ada jaminan terbentuknya bangsa dan negara. Karena negara dan yang lain bisa saling menyerang. Tapi seiring waktu bangsa dan negara dijamin keberadaannya. Nah, menjamin keberadaan bangsa dan negara itu, itulah yang kemudian United Nation State itu mengakui bahwa jaminan bangsa dan negara itu ada. Makanya kalau ada mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya, itu dari mana? Buktinya sesama Muslim. Sesama Muslim, ya, akhul Muslim. Kurang apa itu jaminan dari Allah. Al-Muslim, akhul Muslim. Itu. Sampean sama Erdogan, sama-sama Muslim. Bahkan sama-sama Sunni. Tapi kemudian apakah Erdogan membiarkan sampean masuk ke negaranya tanpa dokumen Indonesia? Nggak mungkin sampean diperbolehkan masuk Turki tanpa dokumen, karena sampean bangsa Indonesia. Walaupun sampean menikah sama orang Turki, dokumen kebangsaan pasti ditanya.
Dan itu ada di batas namanya batas imigrasi. Itu membuktikan bahwa bangsa dan negara itu ada. Uang Indonesia dibuat belanja di sana, ya nggak boleh. Walaupun ada gambarnya la ilaha illallah juga nggak boleh belanja di sana. Haji itu perintah Allah. Kurang apa? Haji itu perintah Allah. Siapa yang mau ngelawan perintah Allah? Tapi orang pergi haji dibatasi oleh pemerintah Saudi Arabia. Dengan dokumen-dokumen yang sangat jelimet. Dan Saudi Arabia berhak menolak jamaah haji. Padahal haji itu adalah perintah Allah. Tapi perintah Allah pun harus patuh pada jaminan bangsa Saudi Arabia. Itu menandakan apa? Ada yang namanya batas bangsa, batas negara. Dan itu yang namanya nasionalisme. Loh kok tiba-tiba ada anak-anak bodoh sekarang belakangan. Menganggap bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Sementara dalil di depan mata, dia pergi kemanapun ditanya pasportnya. Itu kan sebenarnya gendeng mangan gamping itu kan itu. Ayo coba. Bagaimana mereka menganggap nasionalisme tidak ada dalilnya dan itu tidak boleh. Sementara perintah Allah haji sekalipun, itu Saudi berhak menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Jadi nasionalisme itu tidak hanya relevan, harus dipahami bahwa itu adalah hak mutlak setiap bangsa dan negara. Nah itu ada orang-orang goblok aja yang transnasional mengatakan nasionalisme nggak ada dalilnya. Ya karena dia nggak ngaji. Kan itu coba kalau dia ngaji secara benar. Masa apal hadis 3 bisa menyalahkan Mbah Hasyim Asy'ari yang apal Kutubus Sittah? Kan orang aneh aja sebenarnya. Ya ini bakul jamu kalau boleh bilang. Itu loh. Nah, nasionalisme tidak ada. Itu sebenarnya adalah upaya. Upaya itu sebenarnya adalah strategi dari yang disebut dengan political engineering dan social engineering. Islam itu sudah bersepakat kaum muslimin, la islama illa biquwatin, wala quwata illa bijama'atin, wala jama'ata illa biimaratin, wala imarata illa bita'atin, wala ta'ata illa fi ta'atillah. Islam itu kuat kalau ada jamaiyah. Jamaiyah itu kuat itu kalau ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu akan kuat kalau ada ketaatan. Nah, ketaatan itu akan tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah. Nah, ada orang-orang baru ini mau membangun kekuatan, gitu lah. Tapi kan baru datang, maka dia kalah dengan kekuatan-kekuatan jamaiyah yang sudah ada. Nah, maka mereka kalau mau bangun jamaiyah, runtuhkan jamaiyah yang sebelumnya. Maka kemudian yang diruntuhkan adalah ketaatan manusia kepada Allah. Bahwa kalian nggak taat, ahlul bid'ah, ahlul tauhid. Nah, keraguan itu akan membuat dia keluar dari jamaiyah. Setelah itu imarohnya, kepemimpinannya diolok-olok. NU Kiai Said diolok-olok, Syiah diolok-olok apa. Sebagian protol nanti. Setelah itu jamaiyah NU-nya yang mulai diolok-olok, protol lagi. Kemudian mereka tampung dalam jamaiyah baru. Nah, jamaiyah baru itu akhirnya punya umat. Itu kan sebenarnya strategi aja olok-olok itu. Untuk mencari umat dari organisasi yang sudah ada. Itu namanya political engineering. Itu social engineering, itu seperti itu. Nah, ini. Nah, belakangan kemudian jadi masalah. Ketika berbicara tentang konsep keislaman, kebutuhan dunia baru, santri NU nggak ada masalah karena masih punya proses pembentukan kaderisasi di pesantren. NU lengkap Mas Yan, butuh apa kaderisasi di pesantren ada. Nah, sebagian ini tidak punya kaderisasi. Karena nggak punya kaderisasi, tapi giroh untuk membangun jamaiyah baru. Karena mereka mau mengambil kapling di dunia baru ini. Semangatnya luar biasa. Keinginan untuk mengambil kapling itu. Tapi telat mereka. Nah, keinginan untuk mengambil kapling baru di dunia baru itu
semangatnya luar biasa, tapi tidak punya stok karena tidak pernah melakukan kaderisasi di pesantren. Kaderisasinya kaderisasi pertemuan-pertemuan kelompok diskusi. Nah, semangat yang gede, bekal nggak ada, maka stoknya habis, stoknya nggak ada. Lahirlah yang namanya pasar gelap agama. Nah, itulah namanya black market religion, itu ada di situ. Siapapun di kelompok itu asal bisa share kalimat baik, kalimat thayyibah sudah jadi ustadz. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga sampai kemudian nasionalisme nggak ada, apa-apa nggak ada. Inilah. Nah, itu jadi nasionalisme yang dibangun NU sampai kapanpun akan relevan. Itu karena transnasional. Pikiran sudah transnasional. Ideologi transnasional. Tapi negara bangsa tidak bisa melebur dan mau menjadi satu dengan negara bangsa yang lain. Batas-batas negaranya masih ada. Itu orang mau masuk Indonesia kalau lewat Selat Malaka tetap di portal. Mintai bea cukai. Lewat udara, portal. Dimanapun di portal. Barang masuk ke negara manapun di portal. Itu haji masuk ke Saudi di portal walaupun itu perintah Allah. Karena apa? Karena adanya bangsa dan negara yang kebetulan Makkah ada di negara Saudi gitu loh. Walaupun Raja Salman, seorang raja dielu-elukan kedatangannya di Indonesia. Masuk ke Indonesia, dokumen imigrasi tetap meriksa kelengkapan imigrasinya Raja Salman. Walaupun Amerika waktu itu presiden sebelum yang sekarang Obama, semua orang takut bahwa ke Indonesia dielulukan didatangkan, tapi ketika masuk teritori Indonesia, verifikasi dokumennya Obama juga dilakukan. Pasportnya Obama juga distempel oleh imigrasi Indonesia. Kata siapa enggak? Loh, itulah namanya batas negara. Loh, kok tiba-tiba ada orang mengatakan nasionalisme nggak ada dalilnya. Kok di depan mata pasportnya aja distempel. Nah ini, ya. Terus. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan yang kedua dari Mas Muafi. Untuk ini bisa dibuka mic-nya Mas Faiz. Silakan Mas Muafi selaku senior PCI NU Turki. Terima kasih moderator. Mau nanya ini ya, apa namanya? Tadi kan jenengan sempat menyebut tentang bagaimana orang-orang Indonesia, Islam urban lah Indonesia, ini lebih mengidolakan Islamnya Turki dibanding Islamnya Indonesia yang notabene digagas Wali Songo. Dan yang ironisnya adalah Wali Songo ya mempunyai relasi dengan Turki. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah problematika kita menjelaskan ke mereka-mereka, maksudnya kita NU menjelaskan ke mereka-mereka yang non-NU, mengapa penjelasan mereka sendiri mengapa mereka memilih Islam gaya Turki misalnya, karena Islam gaya Indonesia pertama cenderung ke mistik dan kisah-kisah Wali Songo itu selalu dibumbui dengan kisah-kisah mistik dan ketika dicari dari sumber-sumber ilmiahnya sangat jarang, bahkan ada beberapa yang bilang tidak ada beberapa yang bilang hoax. Dan itu yang mungkinkah itu bisa menjadi problem karena kultur kita sebagai orang NU juga jarang menuliskan sejarah-sejarah yang kita yakini. Kita hanya meyakini dari dongeng-dongeng dan ketika besar kita mencari sumbernya kita tidak ketemu, akhirnya dibilang hoax dan dibilang itu cuma riwayat dongeng untuk melebih-lebihkan keramat dan lain-lain. Sedangkan Turki jelas, buktinya juga nyata, nonton. Sampun. Ya. Wajah sampean jangan wajahnya tadi jangan dihilangkan, wajahnya Mas Muafi itu. Coba perlihatkan berhadapan sama saya. Okay. Nah, ini. Dari mana sampean Mas Muafi? Dari Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, inilah ya. Jadi gini. Turki. Gitu ya. Turki berbicara tentang bangsanya. Turki berbicara tentang bangsanya. Apa betul? Referensinya ada.
Sementara Mustafa Kemal Atatürk mengatakan bahwa sumber sejarahnya Turki semuanya adalah hoak. Orang Turki yang mengatakan. Itu Mustafa Kemal Atatürk. Makanya kemudian Mustafa Kemal Atatürk merevolusi seluruh yang membuat Turki dianggap tidak bisa maju. Makanya kemudian ketika ada 5 ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akharun, maka Turki melakukan revolusi besar-besaran. Itu bagi orang Turki sendiri. Itu bagi sejarah Turki. Akan tetapi memang Turki memiliki sebuah tradisi mempertahankan yang namanya bukti-bukti historiografi. Itu Turki. Mereka punya hasanahnya sendiri. Eropa, apakah masa lalunya Eropa? Orang Viking itu adalah fiktif. Sementara di sejarahnya orang Eropa, Viking itu sendiri adalah perdebatan sejarah yang tidak pernah ada habisnya. Suku Maya, itu apakah historiografinya ada? Disusun belakangan. Apakah kemudian Wang Faihung di Cina itu benar-benar tokoh nyata? Bagi Cina nggak penting. Yang penting Cina punya tokoh Wang Faihung. Nah, di Indonesia, ini kan persoalannya adalah orang ngotot sekali bahwa Wali Songo itu tidak ada. Karena tidak ada catatan historiografinya. Nah, historiografi itu kan hermeneutika ketiga kalau dalam ilmu histori. Hermeneutika 1 namanya real life. Hermeneutika 2 namanya narasi. Narasi itu subjektivitasnya sudah sangat tinggi. Karena kalau senang diceritakan baik, nggak senang ceritakan jelek. Baru hermeneutika ketiga namanya historiografi. Mulai ada penulisan dan pencatatan. Nah, yang keempat adalah ideologi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian Nusantara ketika jadi seperti ini historiografinya ada. Contoh, barangnya ada. Dulu kekuasaan di Nusantara itu raja hamba, kawulo gusti. Kenapa dari kawulo gusti itu berubah menjadi rakyat? Referensi satu-satunya kalimat rakyat itu adalah milik Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di Indonesia kalimat itu diwujudkan untuk mempertemukan sekian perbedaan struktur. Yang tadinya raja hamba berubah menjadi rakyat. Rakyat adalah sebutan dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah tentang ra'iyah. Masalahnya sekarang, rakyat itu ada, tapi historiografinya mana? Saya tanya. Tidak pernah satupun ada historiografi yang menjelaskan peralihan kalimat ra'iyah menjadi rakyat dari bahasa Rasulullah. Tapi barangnya ada, rakyatnya ada. Al-Quran menyebut wasyawirhum fil amri. Di Indonesia ada namanya musyawarah. Bahkan terlembaga dalam majelis permusyawaratan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat. Saya tanya, historiografinya mana? Di Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan itu al-wakil. Rakyat itu ra'iyah. Lembaganya bahkan ada. Ayo, historiografinya mana? Orang-orang Arab yang datang ke Indonesia. Loh, tulisannya mana? Ayo, rapatnya kapan? Saya mau nanya.
Lu kok tiba-tiba orang mengagung-agungkan ini. Ayo. Sampean itu hidungnya pesek. Kulitnya hitam. Tidak mungkin sampean orang Arab. Sampean orang Bojonegoro. Tapi yang namanya muafi himam, itu bahasa Arab. Ayo. Itu referensinya mana? Ayo, saya tanya, historiografinya mana? Bapaknya kan yang ngasih. Apakah bapak sampean terus kemudian buka kamus dulu? Ini ditulis bahwa anak saya, jangan salah, dia bukan Arab, tapi Bojonegoro. Walaupun namanya adalah muafi himam. Ayo, kurang ki aja coba kalau sampean pakai ki, muafik itu namanya. Jadi kita ini barangnya ada. Tapi di Indonesia nggak ada historiografinya. Itu bukan sesuatu yang aneh. Makanya ketika sekarang tugas anak-anak sekolah itu mencoba mencarikan historiografinya. Karena barangnya ada. Kan gitu. Sama ketika dulu saya ditanya, Gus, mungkin nggak bahwa Rasulullah itu orang Jawa? Karena Rasulullah itu bertapa dulu itu tradisinya orang Jawa, bukan. Orang Arab juga tradisinya bertapa. Kenapa? Karena orang Arab punya bahasa bertapa, yaitu tahannus atau kholwat. Kalau punya bahasanya, berarti budayanya ada. Kita nggak punya jerapah. Makanya kita menggunakan serapan bahasa Arab zarofah. Karena kita nggak punya. Loh, ini barangnya ada. Dokter. Sama dokter belum ini. Kita punya bahasa. Jadi barangnya ada. Historiografinya siapa? Ayo. Mana ada? Maka kemudian ada yang mencoba menulis. Itu semua berangkat dari saudagar-saudagar Arab. Itu saudagar-saudagar Gujarat. Karena ada makamnya Fatimah binti Maimun. Tapi sebagai seorang yang berbicara tentang metodologi dan teori pengetahuan positivistik, mungkinkah Islam itu disebarkan oleh saudagar? Kan gitu. Sementara secara teori keagamaan, mereka mensepakati bahwa agama sebelum Islam itu Hindu. Historiografi kita menyebutkan bahwa sebelum Islam itu Hindu. Mungkinkah agama disebarkan oleh saudagar kalau sebelumnya adalah Hindu? Karena dalam tradisi Hindu, saudagar tidak boleh ngomong agama. Karena saudagar sekaya apapun kastanya sudra. Petani sekaya apapun kastanya sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. No, nggak boleh ngomong agama. Sudra. Yang boleh ngomong agama Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja. Nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria ada Wisya, kastanya para pegawai. Nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya Sudra, pedagang petani. Nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Paria, kastanya pengemis. Nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Kuca, kastanya pencopet. Nggak boleh ngomong agama. Tukang ngentit, bansos, itu Kuca. Di bawahnya ada namanya Meleka, maling kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada Candala, maling kalau ketahuan berani, begal. Nah, posisi saudagar itu ada di kasta keempat, Sudra. Makanya sejarah pengislaman yang dilakukan oleh saudagar ada memang Fatimah binti Maimun, tapi tidak menghasilkan masyarakat muslim di sekitar Leran. Tidak ada historiografi. Historiografinya adalah para wali. Kenapa harus wali? Kenapa yang ke Eropa Torik bin Ziyad, panglima perang, bisa mengislamkan?
Kenapa yang ke Afrika para pedagang bisa, tapi yang ke Indonesia yang menjadi kenangan masyarakat dalam sastra tutur adalah wali, bukan saudagar. Karena hanya wali yang punya kedudukan seperti kedudukan Brahmana. Secara konseptual, wali itu adalah Brahmana. Brahmana itu setara dengan wali. Yang punya karomah. Karomah bukan klenik. Mereka mengakui namanya nabi itu punya mukjizat. Wali punya karomah. Orang alim punya ma'unah. Di luar itu sihir atau istidraj. Karomahnya wali berhadapan dengan linuihnya para Brahmana. Jadi era itu adalah era menunjukkan kelebihan-kelebihan kalau manusia itu dekat dengan Tuhan. Sehebat apapun ekonominya, itu sudra di Nusantara. Dan dia bukan panutan agama. Loh, apakah kemudian ini bukan teori pengetahuan? Ini namanya metodologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan. Jadi menjadi aneh kalau kemudian mereka bersikukuh bahwa yang menyebarkan Islam adalah saudagar, sementara mereka juga kekeh sebelum Islam adalah Hindu. Dan Hindu jelas, saudagar adalah sudra. Tidak boleh ngomong agama. Itu makanya yang imbang secara religius dengan Brahmana itu wali yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak punya rasa takut apa-apa, itu wali. Nah, para Brahmana itu punya kesaktian-kesaktian. Makanya yang dihadapi oleh para wali adalah kesaktiannya para Brahmana. Dan hasilnya adalah beralihnya teologi orang-orang Hindu berubah ke teologi Muslim. Karena apa? Karena kemampuan spiritualnya para wali bisa mengimbangi kemampuan spiritualnya para Brahmana. Loh, ini ilmiah. Jangan dianggap ini sastra tutur. Ini ilmiah. Memenuhi standar pengetahuan modern positivistik. Ditinjau dari segi hermeneutika, ditinjau dari segi filsafat. Nah, kemudian ada kemudian dijelaskan wali namanya Syekh Subakir. Ditolak karena masa wali ngurusi demit. Apa kamu lupa, kita lupa bahwa dalam setiap tindak tanduk kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwa ada pertarungan azali antara manusia dan iblis dan syaitan. Dan setiap mengerjakan sesuatu jauhkan dari setan, jauhkan dari iblis. Nah, ada yang bertugas seperti itu. Ada yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Ini dari jalur Sayyid Muhammad. Ini. Nah, Sayyid Muhammad di Pasir itu dari bapaknya namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Beliau putra Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, putra Sayyid Ali Kholek Qasam, putra Sayyid Alwi, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Alwi, putra Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putra Sayyid Aisyah, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Ali Uraidi, putra Sayyid Ja'far Shodiq, putra Sayyid Bakir, putra Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali, istri Rasulullah binti Rasulullah, istri Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini arkeologi pengetahuan. Baru kemudian punya putra namanya Mbah Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarokondi, punya putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Loh, ini barangnya ada. Loh, makanya epistemologinya para wali jangan dilupakan. Makanya kawasan para wali, bukti empiriknya apa? Teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia bukan jazirah. Apakah kalau kita bagian dari Turki Utsmani, apakah Turki Utsmani dimanapun pernah menyebut daerahnya dengan sebutan wilayah? Nggak ada. Wilayah itu daerahnya para wali.
teritorinya diakui. Historiografinya ada, ini namanya tetap wilayah. Wilayah itu adalah teritorinya para wali. Al-wali mempunyai wilayah. Teritori kewalian. Loh, barangnya lengkap, disusun dalam epistemologi pengetahuan. Tidak satupun yang tercecer. Ada. Loh, ini loh makanya kemudian mereka mengakui wilayah, tapi tidak mengakui wali. Kenapa? Karena mereka mau hubungkan dengan Turki. Nah, kalau berbicara tentang Turki saja sudah keliru. Menyebut bahwa Turki itu adalah bagian dari khilafah. Padahal Turki itu mulkiyah atau ad-daulah. Ad-daulah. Dan Turki pada saat yang sama banyak bekerja sama dengan Rusia. Negeri yang dikafir-kafirkan. Jadi ada paradok yang luar biasa bagi intelektual Indonesia. Setelah kegagalan mereka membangun yang namanya sistem khilafah tahririyah. Kegagalan khilafah tahririyah adalah awal dari kegagalan Ikhwanul Muslimin. Karena khilafah tahririyah adalah awalnya tanzimul jihadnya Ikhwanul Muslimin. Itu gagal. Di negeri yang mayoritas Muslim saja gagal. Maka kemudian khilafah tahririyah dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah minhajin nubuwah itu alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Apakah kiai nggak tahu? Kiai tahu. Tapi kiai yang bersepakat dengan itu pun tidak memikirkan khilafah ala minhajin nubuwah. Karena itu alamatus sa'ah. Nggak usah dipikir, nanti kalau kiamat sudah dekat pasti datang. Seperti uban, nggak usah dipikir. Kalau nanti udah tua pasti tumbuh. Itu khilafah ala minhajin nubuwah bagian dari alamatus sa'ah. Tapi karena glorifikasi khilafah tahririyah ini sudah semakin kuat tapi tidak mendapatkan respon, agar dia kuat kembali dan mendapatkan respon, maka dihubungkan dengan yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi itu nggak nyambung. Agar nyambung, bukan khilafah ala minhajin nubuwahnya yang khilafah tahririyahnya diperbaiki, tapi waktunya dihubungkan bahwa khilafah tahririyah atau ala minhajin nubuwah harus terjadi karena kiamat sudah dekat. Maka kemudian kiamat yang ditarik ke sini agar nyambung dan semua orang agar terbohongi. Jadi akhirnya lahirlah ustadz-ustadz hari kiamat yang setiap hari dibicarakan kiamat dan gagal terus gagal maning. Ini kegagalan metodologi sebenarnya. Akhirnya menjadi sampah. Lah sampah-sampah itulah yang akhirnya biasa. Negeri kita ini banyak yang memang berwatak inlander. Inlander itu adalah dulu masyarakat kelas 3, setelah Arab, India, Cina, setelah masyarakat Eropa. Itu yang buat Belanda. Maka masyarakat inlander ini banyak yang tidak pede bahwa ada mutiara besar yang mampu diwujudkan di Indonesia terkait bagaimana kaum muslimin membentuk sebuah nation state. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan Eropa. Eropa itu satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi di tangan para wali inilah puluhan bangsa mampu bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuatu yang paling brilian yang terjadi di dunia. Nah, orang Eropa mengakui itu. Intelektual kebangsaan manapun mengakui keberadaan kita sebagai sebuah bangsa yang unik, luar biasa. Tapi anak-anak yang nggak pede dari Indonesia, ini selalu mengaitkan dirinya dengan yang lain. Yang agama nggak pede kalau nggak Arab. Kan? Yang modern nggak pede kalau nggak Eropa. Anak-anak modern nggak pede kalau cuma pakai sambal laya. Dia lebih pede kalau pakai McD. Tidak pede kalau berambut hitam. Dia pede kalau berambut merah. Makanya rambutnya dicat merah. Ini gejala Eropa. Gitu loh. Ini gejala Eropa. Jadi tidak pede kalau tidak ngomong pakai bahasa Inggris. Sama, kita juga nggak pede. Kalau dihitung-hitung, sampean kan pernah belajar di Turki.
Ulama-ulama Turki yang alim dibandingkan dengan ulama-ulama Lirboyo yang alim, itu lebih banyak ulama Lirboyo, ulama Langitan, ulama Sidogiri, ulama lebih alim di sini. Lebih banyak. Kalau tingkat kealimannya mungkin imbang-imbang aja, tapi jumlahnya lebih banyak di sini. Ayo, jumlahnya orang sholat di Turki sama di Indonesia banyak mana? Bulan puasa yang puasanya. Ya, subuhan banyak Turki karena mereka daerah musim dingin. Ya, subuhan di sini banyak. Tapi di sini kan subuhannya agak lambat. Memang ketika matahari menjelang terbit. Itu biasa, nggak ada masalah. Karena zikirnya orang sini itu zikir sholat terlambat. Karena dengan lambatnya sholat, mereka selalu berpikir, aku belum sholat, aku belum sholat. Jadi zikirnya itu. Nggak bisa orang puasa. Banyak mana orang puasanya orang Turki sama orang Indonesia? Banyak orang Indonesia. Yang Muslim Turki banyak yang makan di tengah jalan. Saya pernah ke Turki berkali-kali. Ayo. Banyak di sini orang Indonesia yang berjilbab. Banyak mana sama orang Turki? Banyak orang Indonesia di kampung sendirian aja jilbaban. Orang Turki yang jilbaban bisa dihitung. Ayo kan itu. Presiden ngimami. Ya biasa orang presiden Turki bahasanya masih separuh Arab. Duh. Kan kalau sudah seperti ini, tiba-tiba kemudian kita anggap bahwa Turki itu pernah menjadi penjamin keamanan bangsa-bangsa Arab yang tergabung dalam Turki Connection, gitulah. Jadi kekhalifahan Turki menjamin sampai sana. Ketika mereka kemudian tercerai-berai, mereka membayangkan Turki. Tapi Indonesia itu sudah selesai. 1515 ketika diajar sama Portugis, trial and error membentuk bangsa. Sudah tidak ada hubungannya dengan Turki. Itu nah jangan dihubung-hubungkan. Karena tingkat metodologi pengetahuannya beda. Kan gitu. Bahwa semua Islam bersaudara. Waktu itu jalur haji lewat Turki, lewat mana? Ada memang. Tapi kemudian tidak berarti semuanya ini. Tapi kalau yang menyelamatkan dokumen-dokumen besar dari Saudi, ketika terjadi clash itu ya memang Turki yang banyak. Karena Turki kekuatannya waktu itu menguasai Haromen. Di zaman Gubernur Ali Badsyah yang ada di Mesir. Tapi menyelamatkan Haromen pun jebol ketika diajar sama Wahabi. Jadi ketika Saudi Haromen diajar sama Wahabi, Turki pun kelabakan dan nggak bisa mempertahankan itu tetap dalam wilayah Turki. Yang seperti ini. Kalau mikir Indonesia aja nggak ada masalah. Saudi nggak bisa dipertahankan. Haromen nggak bisa dipertahankan waktu itu. Jatuh ke tangan Wahabi dan merdeka. Sehingga kemudian punya pola tersendiri. Apakah kemudian waktu itu Turki sangat kuat? Ya enggak. Kalau Turki sangat kuat, mestinya waktu itu berhasil menyelamatkan Haromen dari serangan Ibnu Saud. Nah inilah ya. Jangan dibolak-balik sejarah dunia ini. Memang terminologi harus dikasih penjelasan. Hindu itu sudra, itu nggak boleh ngomong agama. Nah, makanya konsep wali ada di Indonesia. Dan wali itu ya kekeramatan. Kalau dokter itu pengetahuan. Wali itu dari dulu yang nampak itu keramatnya. Kekeramatannya itulah kekeramatan wali. Tingkahnya ya tingkah kekeramatan karena wali punya aroma. Kalau biasa-biasa aja, ya bapak kita itu biasa-biasa aja. Nyangkul. Nabi itu yang keramat ya mukjizatnya itu. Rasulullah itu yang keluar selalu ya mukjizatnya. Berbicara Al-Quran ya mukjizatnya. Jadi yang kita bicarakan dari Rasulullah sampai hari ini kan mukjizatnya. Yang kita baca setiap hari mukjizatnya. Wali kekeramatannya. Nah yang punya konsep seimbang antara wali, antar Brahmana itu adalah wali yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allahi itu tidak pernah takut dan khawatir. Ya. Mas Wafi, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Penjelasan sangat jelas, Abah. Ini di Turki sudah waktu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib Pak. Ya. Ini sudah jam 11 malam di sini.
Tenggeresnya pun jam 11 ini. Yeah. Berhubung sudah waktu Turki sudah sholat maghrib, mungkin satu lagi dengan singkat Abah, buku apa yang saya sarankan untuk tentang resolusi jihad ataupun tentang Wali Songo, karangan siapa dan siapa. Mungkin itu terakhir. Ya, yang biar terbaru kita bisa membaca lagi. Okay. Yang terbaru ya karyanya Mas Agus Sunyoto itu yang terbaru. Oh, Surabaya Sidoarjo nih. Ya cari aja Wali Songo Agus Sunyoto atau resolusi jihad Agus Sunyoto gitu. Coba jadi cari. Itu yang terbaru. Nah, kalau pulang singgahlah ke rumah ya. Kita diskusi panjang. Oke, monggo Mas Munji, Mas Faiz kalau pulang dipersilakan. Mas Muafi yang di Bojonegoro di Indonesia dipersilakan. Oh, itu malah udah di Bojonegoro. Monggo rawuh ke panggep male abayai. Nanti kalau sudah pandemi dah lewat tak main Turki. Nggih. Nah, tak tunjukkan makan steak yang enak di Turki. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya kira audiens sudah menulis dan mencatat semua intisari yang dibicarakan. Jadi terima kasih. Saya moderator bersama Abayai mengundurkan diri. Tapi setelah ini acaranya apa Mas Abdurrahman? Doa ya? Doa langsung dari Abayai. Oke. Jadi gini. Oke. Apa pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa yang belum terjawab, kirim aja nanti ya. Kirim aja sama Fathur, nanti dikirim ke Fathur, entah emailnya kemana atau Amak itu. Nanti biar bisa saya jawab satu-satu, walaupun lewat entah tulisan atau lewat statement-statement pendek ya. Karena Turki ini selalu dielu-elukan sekarang. Padahal Turki juga menjadi bagian dari konstelasi dunia baru yang kadang juga tidak berpihak. Hagia Sophia diributkan, diululu. Tapi pada saat yang sama ya kita bisa melihat itu problem bangsa dan negara. Ya. Rasulullah bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala rasulillah. Allahumma iftah alaina fathahal 'arifin wa alaina rahmatak. Wa nasina dalil karam. Ya Allah bishabratika ya Allah hasil min maqasidana maqasid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an. Bidaka ya Allah, ighfir lana dhunubana baina ummatina wa syaikh wa jamil masyayikh wal muassis Nahdlatul Ulama wal jamil syuhada 10 November syuhada resolusi jihad ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lahum. Allahumma ij'al qabrahum ratamiratul jinan wa ij'al mawtahum Rasulullah bi'aqil muslimin energi ila rabbika radiyatan mardiyah wa tughni fi ibadi wa adkhil jannati rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.